deh kita ngomong yuk sama orang tua gitu. Tapi ya qadarullah ternyata memang belum sempat ngomong untuk keluarga, itu udah selesai. Ada trauma nggak sih untuk ngerangka? Traumanya itu aku tuh selalu bilang aku tuh nggak trauma ya, tapi terkadang kalau aku ngejalanin suatu hubungan tuh kayak ya ada sedikit trauma lah ya. Lebih ketakut gitu, karena kayak memang bener sih kita tuh nggak boleh terlalu banyak berharap lebih sama manusia, kayak gitu aja sih. Jadi kalau ada yang mungkin ngedeketin aku lagi gitu, aku bakal butuh melihat effortnya dia. Lo bener nggak emang serius sama gue? Lo bener nggak? Lo tunjukin dulu deh. Soalnya aku tipenya tuh orangnya bucinan gitu kan. Jadi kalau misalnya gue ketahuan udah suka sayang sama dia, takutnya dianya gede kepala gitu kan. Jadi gue lagi membentengi diriku sendiri gitu untuk nggak mau ngasih harapan sepenuhnya. Lagi bener-bener lagi menjaga hati banget gitu supaya nggak terjadi yang kesekian kalinya. Berarti umrohnya nggak jadi bareng ya? Ya nggak jadi nikah, berarti nggak jadi nikah di sana ya kayak. Umroh rencana berarti tetap Umroh insya Allah aku masih tentatif gitu karena ada perubahan jadwal antara akhir tahun ini memang atau di awal tahun depan. Pengen banget sih kesana doain ya. ya, Lancar ya. kalau boleh jujur usaha apa aja sih yang udah kalian jalanin bareng berdua dan ada kerugian nggak sih dari itu semenjak dipisahkan? Kalau yang aku jalani berdua sama dia memang yang farming aja sih, yang peternakan sapi yang sapi premium. Dan kerugian sih alhamdulillah nggak ada. Jadi memang walaupun kita kemarin ada selisih paham, tapi memang untuk urusan pekerjaan, untuk urusan bisnis kita benar-benar profesional gitu. Jadi setelah kita ribut terus selesai gitu ya, tunggu waktu reda, terus aku ngobrol sama dia by WA aja gitu kan. Kita selesaikan semuanya gimana, abis itu juga diskusi dengan keluarganya, penyelesaiannya gimana, dan apa-apa yang belum selesai kita kemarin kita selesaiin dulu. Yang harus dibagi kita bagi dulu gitu. Jadi aku juga nggak mau manajemen kan memang aku yang pegang gitu kan, dan dia juga percaya sepenuhnya dengan aku gitu. Jadi di situ aku nggak mau ada yang tertinggal apapun di diri aku, jadi semuanya aku sudah selesaikan dengan baik. Tapi memang kalian udah nggak ada kecocokan lagi atau gimana? Padahal rencana demi rencana udah ini semua ya udah. Sebenarnya sih kecocokannya sih cuma beda pendapat aja sih mbak, gitu, beda prinsip gitu. Menurut aku dia ada sudut pandang aku tuh A mengenai suatu hal, nah menurut dia tuh B. Nah di situ aku mencoba untuk ya A-nya di BB-in dikit deh gitu, tapi kayaknya dia juga punya prinsip yang cukup keras gitu kan, jadi nggak bisa ketemu gitu. Jadi aku pun juga begitu, aku tetap dengan prinsip aku juga gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya diterusin jadinya malah jadi toksik ya hubungan kita, jadi mendingan Tapi kan lo bilang ini bucin, jangan-jangan kayak Lesti gak ya alhamdulillah nggak bucin-bucin banget ya aku ya, alhamdulillah gitu kan. Setelah melewati pengalaman perjalanan, pelajaran gitu kan, aku kan jomblo, gak jomblo maksudnya belum menikah lagi tuh selama 4 tahun. 4 tahun tuh aku ya ada sempat beberapa yang deket, memang aku gak pernah publik gitu kan. Ya harusnya sih aku udah belajar gitu kan. Jadi di saat kemarin aku mencoba untuk nanya sama hati aku lagi, ini gimana ya, cuman balik lagi aku sudah mulai kayak gue harus cintai diri aku sendiri gitu, sebucin-bucinnya aku, karena aku juga punya keluarga yang mau melihat aku bahagia gitu kan. Aku sih cuman pengennya, sebenarnya sih namanya pernikahan pasangan tuh nggak mesti sama ya mbak prinsipnya, pendapat, sudut pandang itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya, beda. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak satu hal ini sama dia ini nggak nemu aja gitu. Jadi kalau ada lagunya itu aku jangan dipaksa, ya udah jangan dipaksa. Sama-sama ego kan? Gitu. Sama-sama ego. Hah? Egonya masih. Ego ya mungkin masih sama-sama ego gitu. Dari apa namanya, kalau misalnya salah satu yang menurunkan doang kan percuma ya. Kalau cuma satu aja yang turun egonya, tapi yang satunya tetep di sini kan nggak nemu juga gitu. Jadi ya sudahlah.
Kita lihat aja. Dan yang membuatku tadi bilang bucin. Apa sih yang membuat lo dia bucin? Akhirnya lo bucin sama dia. Apa yang dibuat sama lo gitu? Misalnya Sebenarnya- pemberiannya kah atau perhatian Enggak. kah? Sebenarnya pengertian bucinnya tuh gini. Aku itu kalau sudah sayang sama seseorang, aku tuh kayak bener-bener meluangkan waktu aku, memberi tenaga aku, dan mendenial apa ya, denial tuh menepis gitu ya, menepis segala kekurangan yang dia punya. Aku tuh tipe bucinnya gitu, karena aku merasa aku juga nggak sempurna, masa gue harus untuk pasangan gue sempurna sih. Jadi semuanya tuh aku tutup kayak gitu loh. Jadi misalnya ada hal yang aku nggak suka di dia, aku tuh ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. Aku tuh tipenya bucinnya tuh kayak gitu. Tapi balik lagi, sebucin-bucinnya aku, tapi aku juga punya prinsip dimana aku cuma pengen bahagia, bukan cuma di depan kamera, bukan cuma di sosial media, bukan cuma kita kompak karena bisnis, tapi memang aku pengennya benar-benar dari hati yang paling dalam. Mungkin aku kadang suka nggak merasakan itu. Jadi sebucin-bucinnya aku balik lagi kayak ngaca ke diri aku sendiri bahwa aku nggak ngerasain sepenuhnya ya gitu. Jadi kayak misalnya kayak gitu, hal prinsip yang nggak bisa diturunin sama sekali. Jadi ya sudahlah, sebucin-bucinnya aku tetap harus bucin sama diri sendiri. Yang gue mau tanya, sampai lu menangis-nangis itu apa lu menyesal atau lu punya Oke. lu kesal atau gimana sih sampai lu Oke, ini aku nangis? klarifikasi ya. Ah, ah. Sebenarnya aku tuh nangis, teman-teman juga banyak yang bilang, udah dong Del, nangisnya, kayak gitu. Sebenarnya yang bikin aku kemarin tuh sedih, kalau aku udah inget anak. Kalau menyesal, insya Allah ketetapan Allah pasti baik. Kalau aku sedih berlarut-larut, nggak boleh. Alhamdulillah masa-masa galau aku udah lewat, dimana sekarang aku udah bisa speak up, gitu kan. Tapi, jadi kemarin ceritanya gini, di grand opening butik aku, orang tuanya datang. Memang aku mengundang karena aku hubungannya dengan mereka baik. Dan aku sedih aja, gitu loh. Melihat mamanya, melihat papanya yang sudah punya banyak harapan ke kita. Aku cuma kayak tersentuh gitu, maksudnya ya Allah, mereka masih baik sama aku, mereka masih punya waktu, masih mau doain aku. Itu yang bikin aku tuh langsung sedih banget gitu. Terus apalagi ditanya anak, jujur aku kangen banget sama anaknya dia, Karisa. Aku kangen banget. Itulah yang bikin aku tuh 1 bulan pertama setelah putus masih suka nangis karena anak. Jadi kalau di kamar, kalau ngobrol sama teman, sama orang lain, kalau misalnya aku ngomongin anaknya, pasti aku langsung nangis gitu. Aku nggak tahu kenapa bisa terconnection segitunya sama anaknya kayak gitu. Jadi aku nggak menangisi bahwa oke, kalau kita nggak jadi untuk selanjutnya ya pasti ada rasa sedih ya Mbak. Cuman aku nggak mau yang terlalu menyesali banget. Tapi yang aku sedihkan lebih ke anaknya gitu, yang kayak aku udah nggak bisa lagi sering ketemu, aku udah nggak bisa dengerin dia curhat lagi, aku udah nggak bisa nonton dia tanding lagi. Itu yang kayak aku ngerasa kehilangan banget. Tapi alhamdulillah saat ini komunikasi udah baik gitu kan. Mau ketemu katanya ketemu aja gitu kan, cuman memang belum cocok waktunya. Jadi lebih ke situ sih Mas, lebih nangisnya tuh lebih yang kayak, karena keluarga tuh bukan keluarga kecil dia aja, tapi semua. Itu yang bikin sedih. Terus satu lagi yang bikin aku sedih adalah aku ngerasa kayak ngecewain orang tua lagi kayak gitu. Orang tua aku juga udah banyak, orang tua dia juga gitu ya, udah terlalu banyak berharap sama kita berdua, tapi ternyata kita nggak bisa mewujudin kayak gitu. Walaupun memang semua takdir Allah gitu kan, cuman aku manusia biasa yang merasa sedih akan hal itu, tapi bukan menyesali keputusan Allah, tapi menyesali bahwa kenapa aku bisa sesayang ini sama anak. Itu aja sih. Apakah mungkin dengan kedekatan lu sama anaknya lagi akan kembali untuk menyatu lagi? Karena kan pendekatan itu kan bukan hanya dari orang tua, dari anak pun. Karena kalau anak itu kan lebih Nggak tahu deh.
Nah, kira-kira. Tahu. Nah, tapi kalau Dela sendiri ingin menyatu lagi nggak sih kalau menurut Dela sendiri? Udah tahu. Aku nggak mau bilang iya, takut bilang iya, takut bilang enggak juga ya kan Mbak ya. Aku cuma ikutin skenario nya Allah aja. Mungkin Allah suruh aku ngelewatin ini dulu, bahagia, sedih, apapun semuanya aku lewatin. Jadi aku pun juga tidak membenci dia, tidak menyalahkan ini semua adalah salah dia, enggak. Ini salah kita berdua gitu. Jadi karena kita nggak pernah tahu kedepannya nanti akan kayak apa. Yang pasti kalau emang jodoh ya berarti itu yang terbaik dari Allah. Udah gitu aja. Tapi anaknya sendiri itu nggak sih artinya suka nyariin Dela juga nggak sih atau seperti apa? Atau? WhatsApp sih masih WhatsApp aja, tapi aku pengen banget video call, cuman dianya masih belum mau kayaknya. Masih sibuk kayaknya gitu. Jadi masih suka kontak banget pasti. Tapi dia udah nggak kayak dulu lagi, kayak kalau misalnya dulu kan butuh-butuh apa kan pasti nyarinya aku. Dia udah enggak. Usianya berapa sih mau tahu? Usianya 14 tahun. Oh udah gede juga. Itu ABG. Terakhir putus bulan berapa sih? Bulan apa Sri? Oktober. Juli. Agustus awal. Sekarang rasa lonely gitu nggak sih? Lonely enggak dong. Kan apa namanya? Alhamdulillahnya sibuk. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, "Lo supaya nggak ngerasa kesepian ya, lo sibukin diri." Iya. Aku cuman ngerasa Allah tuh baik banget gitu loh. Di balik masalah yang sedang aku hadapin untuk nggak jadi sama dia, aku punya kesibukan yang luar biasa kayak gitu, dan aku punya teman-teman dan keluarga yang masya Allah supportnya luar biasa. Paling kalau ngerasa sendiri kalau mau tidur aja kali ya. Oke. Biasa lah itu ya kan. Thank you. Terima kasih.